Bayangkan, ada sebuah buku yang diklaim dan dipercaya bukan ditulis oleh manusia, melainkan oleh gabungan makhluk roh dan malaikat dari luar galaksi. Sebuah dokumen setebal 2000 halaman yang menyebut dirinya sebagai pewahyuan baru bagi umat manusia. Buku ini bernama Urantia, sebuah nama lain untuk bumi. Menurut para pengikutnya, The Urantia Book bukan sekadar buku spiritual. Ia adalah jendela menuju struktur realitas yang lebih besar, jauh melampaui batas-batas fisik dan pikiran manusia. Wahyu ini disampaikan di Chicago, Amerika Serikat, antara tahun 1934 hingga 1939. Bukan lewat mimpi, bukan pula lewat suara gaib, namun melalui seseorang yang tidak pernah diungkap identitasnya dalam kondisi trance, semacam tidur yang sangat dalam. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan oleh sekelompok intelektual, dan jawabannya muncul dalam bentuk makalah demi makalah. Para penulisnya disebut sebagai makhluk non-manusia. Di antaranya, konselor ilahi, midwayers, makhluk tengah antara manusia dan malaikat, pengatur kekal, hingga makhluk tunggal seperti solitary messenger, utusan kosmis yang bisa melintasi galaksi tanpa batas kecepatan cahaya. Isi buku Urantia adalah mengenai struktur kosmos dan asal manusia. Buku ini terbagi menjadi 4 bagian besar. Bagian pertama tentang Tuhan dan alam semesta sentral. Di sini dijelaskan tentang Bapa Semesta, pusat dari segala realitas, dan struktur spiritual alam semesta yang sangat luas. Disebut Havona, dunia surgawi, tempat ketuhanan mutlak tinggal. Bagian kedua tentang multiverse. Alam semesta tak hanya satu. Ada miliaran sistem kehidupan, terbagi dalam 7 super universes. Masing-masing memiliki jutaan planet berpenghuni. Bumi atau Urantia berada di salah satu planet paling tertinggal secara spiritual. Bagian ketiga tentang sejarah bumi dan evolusi manusia. Menurut Urantia, manusia berasal dari intervensi makhluk luar angkasa yang disebut life carriers. Dari benih biologis yang mereka tanam, kehidupan tumbuh, berevolusi, hingga mencapai bentuk manusia purba. Kemudian datang Adam dan Hawa, bukan sebagai makhluk mitos, tetapi ras luar angkasa yang dikirim untuk menyempurnakan genetika manusia. Bagian keempat, kisah kehidupan Yesus. Bagian ini ditulis oleh midwayers dan mencakup hampir sepertiga dari seluruh isi buku. Yang menarik, kisah Yesus di sini lebih rinci daripada Injil manapun. Ia digambarkan bukan hanya sebagai guru spiritual, tetapi sebagai inkarnasi dari makhluk ilahi tingkat tinggi Michael dari Nebadon, penguasa super universe tempat kita berada. Ilmu pengetahuan menurut Urantia. Buku ini juga menyajikan konsep sains yang tak biasa. Ia mengenalkan partikel subatomik bernama ultimaton, lebih kecil dari elektron. Ia menjelaskan bahwa tata surya terbentuk karena tabrakan gravitasi antara matahari dan benda kosmis besar bernama Angona. Ada juga kisah tentang planet ke-11 yang hancur. Mungkin inilah cikal bakal sabuk asteroid. Bahkan disebutkan bahwa manusia suatu hari bisa bepergian melintasi bintang. Bukan dengan teknologi mesin seperti yang kita bayangkan, tapi dengan kendaraan malaikat bernama Enserapimet yang membawa roh manusia ke dunia lain dalam kondisi semacam tidur atau mati suri. Mengapa buku ini ada? Menurut Urantia, tujuan utama hidup manusia adalah pertumbuhan jiwa. Setiap pengalaman, setiap pilihan, bahkan pikiran terdalam kita, semuanya direkam dalam sistem kosmis. Alam semesta, kata mereka, adalah universitas spiritual yang besar, dan bumi, dengan segala kekacauannya, adalah ruang kelas kecil yang belum selesai direnovasi. Urantia bukan buku yang mudah dibaca, apalagi dipahami. Bahasanya kompleks,
dan konsepnya seringkali melampaui akal sehat. Namun mungkin itulah tujuannya, untuk mengajak kita keluar dari zona nyaman nalar dan bertanya ulang, siapa kita sebenarnya? Dan apa makna kita dalam semesta yang sangat luas ini? Apakah Urantia ini kebenaran tertinggi, atau hanya cerita imajinatif? Itu kembali pada keyakinan masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, buku ini mengajak kita untuk berpikir lebih dalam dan melihat dunia dengan perspektif yang tak biasa. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah mencari makna di balik setiap cerita. Kalau kamu suka narasi seperti ini, dan ingin lebih banyak kisah tentang spiritualitas, semesta, dan misteri-misteri yang tersembunyi di balik realitas, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di dimensi berikutnya.